Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian YHBS TV, kajian fasih yang kami muliakan, terkhusus kepada anak-anak soleh dan solehah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu berlimpah tidak terhitung, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus taat kepadanya, untuk berbakti kepadanya, untuk bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, dan tentu saja untuk bisa terus thalabul ilmi jamaah sekalian. Sekali lagi, kenikmatan Allah ini adalah harus kita syukuri terus. Kenikmatan yang begitu banyak sampai saat ini dikarenakan kesyukuran kita yang lalu. Oleh karena itu, untuk di masa depan yang lebih cerah bagi kehidupan kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat, salam, serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk sejenak mendengarkan dan juga membahas tentang ilmu agama. Yang kita bahasnya adalah perkara yang sangat vital di dalam masalah salat, karena kita masih dalam bahasan tentang masalah syarat-syarat sahnya salat. Ya, kita tahu dari kata-katanya saja syarat-syarat sahnya salat, yang berarti salat itu tidak sah apabila tidak terpenuhi hal-hal yang kita sudah bahas. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang syarat yang pertama, itu salat bisa sah kalau sudah masuk waktunya. Dengan penuh keyakinan ini benar-benar sudah masuk, atau paling tidak dengan prasangka yang dominan. Kemudian syarat yang kedua adalah salat yang kita lakukan harus suci dari hadas besar dan kecil. Nggak boleh seorang salat dalam keadaan berhadas kecil atau besar. Hadas kecil yang wajib dihilangkan dengan wudhu, hadas besar yang wajib dihilangkan dengan mandi wajib ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah at-taharatu minan najasah, yaitu suci dari najis. Nggak boleh juga seorang salat dalam keadaan memiliki najis atau membawa najis, jemaah sekalian ya. Nah, tidak boleh baik di pakaiannya atau di tubuhnya atau di tempat sholatnya. Bahkan kita sudah bahas kemarin, bahkan kita membawa sesuatu yang najis walaupun tidak mengenai pakaian kita, tidak mengenai tubuh kita, tidak mengenai tempat sholat kita, namun kita membawa sesuatu yang najis, itu juga menyebabkan sholat kita tidak sah jemaah sekalian. Kita contohkan ya, waktu itu adalah di pertemuan yang lalu, seseorang yang menggendong anak, sholat menggendong anak dalam keadaan anaknya sudah kita ketahui, kita yakini sudah pipis ya, karena pampersnya itu sudah mengembang gitu ya, berarti ini adalah najis. Nah, ini adalah tidak sah kalau kita sholat membawa anak kecil seperti itu. Di pertemuan ini kita akan bahas syarat yang keempat ya mas kalian, yaitu syarat sah sholat yang keempat, yaitu satrul aurah dan juga istiqbalul qiblah, yaitu syaratnya menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Kita akan bahas satu persatu jamaah sekalian. Ya, semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian, terutama anak-anak soleh dan solehah dimanapun antum berada. Ya, syarat yang keempat jamaah sekalian adalah satrul aurati ma'al qudrah. Jadi syarat yang keempat dalam salat kita adalah menutup aurat apabila mampu menutupnya. Para ulama semua sudah sepakat jamaah sekalian bahwasannya menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat bagi yang mampu. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap kali berangkat ke masjid. Jadi maknanya adalah usturu auratikum idza aradtumus shalah fa innahum yatufuna bil baiti auratan fanazalatil ayah. Jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, ayat ini maknanya kenakanlah pakaian indah kalian ketika setiap kali berangkat ke masjid. Maksudnya adalah tutupilah aurat-aurat kalian ketika hendak melaksanakan sholat.
Sebab ayat ini turun mengenai orang-orang kafir Mekah yang mereka sudah kebiasaannya tawaf, yang melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Maka ayat ini turun mengenai mereka dan juga kita tentunya. Ya, kalau mereka diwajibkan untuk menutup aurat, kita pun sama, bahkan kita gunakan pakaian kita yang terbaik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis Nabi juga menyuruh kita untuk wajib menutup aurat. Kalau tadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajibnya kita menutup aurat saat sholat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga tidak kalah ketinggalannya memperhatikan bab masalah pakaian dalam sholat. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya. Ya, dengan sanad yang dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid, berarti sudah balik, kecuali dengan khimar, yaitu menutup aurat di kepalanya. Itu khimar itu artinya kerudung. Itu dengan kerudung yang menutupi aurat di kepalanya. Itulah jemaah sekalian, sabda Nabi yang menunjukkan bahwasannya perempuan yang sudah balik itu tidak sah untuk membuka auratnya saat sholat. Dan di antara aurat perempuan yang sudah balik adalah rambut, yang berarti harus ditutupi dengan khimar, maknanya adalah kerudung. Kemudian hadis Jabir, ini hadis yang kedua jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Jabir tentang kisah salatnya Jabir di samping Nabi dengan berkemulan atau berselimutan satu pakaian saja, satu kain saja. Jadi salat dengan memakai satu kain saja jamaah sekalian. Ya, tidak seperti kita pakai beberapa potong kain gitu ya. Baju dalam, kaos dalam, baju luar, kemudian kaos dalam, kaos singlet, celana, habis itu celana pendek juga pakai, celana dalam pakai. Ini si Jabir bin Abdullah sholat di samping Nabi dalam keadaan memakai atau berkemulan atau berselimutan satu kain saja. Dan di dalam hadis itu Nabi bersabda, fa in kana wasi'an faltahib bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jadi kalau ya Nabi memberitahu pada Jabir, kalau sholat menggunakan satu kain saja yang menutupi tubuh, kalau kain tersebut luas, ya lebar, maka berkemulanlah dengan kain tersebut. Berkemulan dengan menutup, ya berselimutan dengan menutup bagian tubuhnya, termasuk adalah pundak ini harus tertutup. Dan apabila kain itu sempit, maka jadikanlah kain tersebut sebagai sarungan. Ya sholat dalam keadaan telanjang dada itu tidak mengapa. Yang penting saat itu tutuplah area di bawah pusar, ya tutupilah area di bawah pusar. Jadi fattazir, jadi menggunakan kain tersebut sebagai sarung yang menutupi area antara pusar dan juga usahakan pusar juga tertutup, dan juga antara pusar dengan apa tadi, dengan kedua lutut. Ya usahakan juga lutut tertutup juga. Sebab untuk menutupi area di atas pusar, area di atas lutut dan juga area di bawah pusar itu hanya bisa sempurna kalau pusarnya tertutup, kemudian lututnya pun tertutup. Sebab kalau tidak tertutup maka khawatir ketika bergerak itu akan terlihat pahanya ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar telah menukil bahwasannya jamaah sekalian ya, telah menukil ijma' itu kesepakatan ulama satu kata bahwasanya orang yang sholat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mampu untuk menutupi aurat namun dia sholat telanjang, ya maka saat itu sholatnya tidak sah. Semua ulama sepakat. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Jadi dia punya pakaian, mampu juga menutupinya. Namun dia tidak mau menutupinya, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu ya mas sekalian. Dan tentu saja alasan lain kenapa kita harus memakai pakaian, harus menutup aurat, yang konsekuensinya adalah menutup ya tubuh kita dengan pakaian. Karena menutup aurat saat berdiri di hadapan Allah itu adalah mimbabi ta'zim. Dalam mereka juga mengagungkan Allah. Kalau kita menutup aurat, kita juga mengagungkan Allah yang kita menghadap padanya saat itu. Dan kalau kita tidak menutup aurat, sholat dalam keadaan membuka aurat atau bahkan telanjang gitu ya, semua aurat terbuka, maka tentu saja ini adalah bagian dari menghina dan bagian dari meremehkan dan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini adalah termasuk dosa jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui jemaah sekalian
kewajiban untuk menutup aurat. Pertanyaannya, apa yang harus ditutupi di dalam sholat? Ya, seperti itu. Apa yang harus ditutupi di dalam sholat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui terlebih dahulu ada suatu poin yang penting tentang masalah menutup aurat di dalam sholat. Bahwasannya tidak ada kaitannya antara aurat memandang dan aurat di dalam sholat. Ini adalah sesuatu yang berbeda jamaah sekalian. Jadi mohon diperhatikan, tidak ada kaitannya antara aurat di dalam sholat dan juga aurat pandangan. Ya, para ulama menjelaskan bahwasannya ada perbedaan antara aurat pandangan dan juga aurat di dalam sholat. Aurat di dalam pandangan itu adalah karena masalah ada orang yang memandang. Itu dikarenakan li'ajli syahwah, untuk menghindari syahwat dari lawan jenis. Begitu juga dalam zaman sekarang dari sesama jenis. Jadi kita menutup aurat itu adalah dalam rangka untuk menghindari syahwat dari lawan jenis. Itu adalah kalau masalah aurat memandang. Adapun aurat di dalam sholat jamaah sekalian itu adalah karena hak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena hak Allah. Sehingga seseorang tidak boleh melaksanakan sholat atau tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang walaupun dia sendirian. Nggak ada yang melihat. Ya, atau dia sholat sendirian dalam keadaan gelap di rumahnya dalam keadaan telanjang juga tidak sah sholatnya. Seperti itu ya mas kalian. Berarti menunjukkan kalau kita memakai sholat, memakai pakaian di dalam sholat, itu adalah bukan berarti untuk menutupi aurat kita dari manusia, bukan. Sebab itu adalah dalam rangka melaksanakan haknya Allah. Jadi seperti itu. Contohnya paha kita terbuka dalam keadaan tidak terlihat. Jadi area antara lutut, antara pusar dengan lutut itu terlihat, ya. Dalam keadaan kita telanjang, maka saat itu tidak berdosa. Namun kalau di dalam sholat maka harus ditutupi. Itulah yang disebut bahwasannya tidak ada kaitan antara antara aurat pandangan dan juga aurat sholat. Sebab terkadang seseorang harus menutup suatu area tubuh, ya, suatu area tubuh harus menutup beberapa anggota tubuh yang boleh dia tampakkan di luar sholat. Jadi pas lagi sholat harus ditutup, pas lagi di luar sholat nggak apa-apa dibuka. Begitu juga sebaliknya, dan terkadang dia harus menampakkannya di dalam sholat yang harus dia tutupi dari orang lain. Kalau di luar sholat harus ditutup. Tapi kalau dalam sholat harus boleh ditampakkan ya. Jadi nggak ada kaitannya. Nah, adapun yang pertama, jamaah sekalian, ya dia harus menutup anggota tubuh di dalam sholat yang boleh dia tampakkan ketika dia di luar sholat adalah, contohnya adalah dua pundak. Dua pundak jamaah sekalian, seorang laki-laki khususnya gitu ya, itu diperbolehkan menampakkan kepada perempuan, kepada laki-laki dua pundaknya. Jadi dia telanjang dada itu tidak mengapa ya mas sekalian. Ya, tidak mengapa itu di luar sholat. Adapun di dalam sholat gimana? Di dalam sholat nggak boleh ya mas sekalian. Karena ada suatu hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Bahwasanya Nabi SAW telah melarang seseorang sholat, seorang laki-laki khususnya. Seorang laki-laki sholat dengan memakai satu pakaian, satu kain yang tidak ada sedikit pun dari kain tersebut mengenai salah satu dari pundaknya. Tidak kena salah satunya dan juga tidak kedua-duanya. Ya, karena jadi harus tertutup jamaah sekalian. Dua pundak ini harus terkena kain. Ya, harus terkena kain. Sebab sekali lagi ini adalah karena hak sholat itu adalah haknya Allah. Ya, jadi pas lagi sholat itu harus tertutup. Harus terkena kain di sininya jamaah sekalian. Yang kalau dia di luar sholat itu boleh terbuka. Begitu juga perempuan. Perempuan kalau lagi sholat wajib dia menutup aurat rambutnya. Walaupun di hadapan mahramnya. Sholat di hadapan mahramnya. Sholat di rumah. Tetap harus ditutup karena itu adalah untuk hak Allah. Ya. Sementara kalau di luar sholat. Di rumah di hadapan suami dan juga mahram-mahramnya, dia tidak wajib menutupnya.
terbuka tidak mengapa. Inilah yang disebut bahasannya tidak ada kaitan antara aurat pandangan dan juga aurat di dalam sholat. Begitu juga sebaliknya jamaah sekalian. Ada anggota tubuh yang wajib ditutupi di luar sholat. Namun kalau di dalam sholat nggak wajib ditutupi. Contohnya adalah wajah, dua telapak tangan, ya, jemaah sekalian ya, itu tidak mengapa terbuka. Tidak mengapa terbuka, ya, di dalam sholat. Bahkan sebaiknya dibuka jemaah sekalian kalau lagi sholat. Jadi dua telapak tangan gitu ya. Adapun di luar sholat, sebagian atau banyak dari ulama yang berpendapat, bahkan bisa kita katakan mayoritas ulama berpendapat wajah dan dua telapak tangan itu adalah wajib ditutupi. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Nah, jadi ini adalah sekali lagi masalah menutup aurat di dalam sholat. Ini adalah hukumnya wajib. Menutup aurat di dalam sholat adalah hukumnya wajib. Adapun membukanya berarti membuat sholat kita tidak diterima. Jadi sekali lagi tentang masalah wajah dan dua telapak tangan, itu kalau di luar sholat wajib ditutupi. Namun kalau di dalam sholat tidak wajib ditutupi. Jadi semua ulama sepakat membuka wajah dan juga kedua tangan di dalam sholat itu tidak wajib menurut kesepakatan ulama. Jadi bahkan diperbolehkan bagi dia menampakkan wajah dan dua telapak tangan saat sholat menurut mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya kita akan bahas apa saja auratnya laki-laki sekarang. Jadi kalau memang sudah meyakini tentang wajibnya menutup aurat, lalu bagaimana dengan aurat laki-laki? Kita akan bahas aurat laki-laki dulu jamaah sekalian ya. Apa yang wajib ditutupi oleh kaum laki-laki di dalam sholatnya. Jadi yang pertama jamaah sekalian perlu diingat, seluruh anggota tubuh, jadi nggak boleh seorang laki-laki sholat dan juga tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Sekali lagi seperti hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam ya tawaf di Baitullah, begitu juga sholat masuk di dalamnya sholat di Baitullah dan juga sholat dalam keadaan sholat di Baitullah dan tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, kalau tawaf saja tidak boleh maka sholat lebih dari itu. Ya, karena tawaf di Baitullah hukumnya bisa jadi tidak wajib. Ya, sedangkan sholat sudah pasti itu adalah wajib. Kemudian Nabi juga bersabda jamaah sekalian tentang orang yang sholat menggunakan satu kain. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada memungkinkan walaupun kita di zaman sekarang. Nauzubillah ya, la qaddarallahu alaina. Sebagian orang mengalami musibah gempa gitu ya, yang membuat pakaiannya itu habis gitu ya, atau musibah yang lain. Maka ketika punya ilmunya ya mas sekalian, kita bisa melaksanakan sholat tetap. Nggak ada alasan, aduh saya nggak ada pakaian yang saya pakai ini adalah kotor. Tidak begitu. Ya, tetap dia harus melaksanakan sholat. Nabi bersabda tentang orang yang sholat menggunakan satu kain. In kana wasi'an faltahif bihi, in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau kainnya itu lebar, ya maka berselimutanlah dengan kain tersebut. Kalau sempit maka yang berarti kedua pundak tidak bisa tertutup, maka jadikanlah sebagai sarungan. Ya, walaupun sholat dalam keadaan membuka kedua pundak itu tidak mengapa. Kemudian Nabi juga bersabda jamaah sekalian dalam hadis Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ma bainas surrati warrukbati auratun. Jadi area tubuh antara pusar dan juga lutut adalah aurat. Ma baina berarti menunjukkan lututnya tidak aurat. Kemudian pusarnya tidak aurat. Yang aurat itu adalah area antara pusar dan juga kedua lutut. Namun walaupun tidak aurat, maka sangat lebih baik karena kewajiban kita bisa sempurna aja mas sekalian menutupi area di bawah pusar dan di atas lutut. Itu kalau kita menutupi juga pusarnya dan juga menutupi juga lututnya. Sebab khawatirnya kalau pas-pasan begitu ya, pas-pasan itu nanti akan contohnya kainnya menurun atau ada yang naik, apalagi ketika pas lagi sujud ya, pas lagi sujud dan juga duduk, apa yang terjadi? Bisa jadi naik itu kainnya sehingga menampakkan pahanya, kan nggak boleh. Berarti saat itu
membuat sholat kita tidak diterima jamaah sekalian. Jadi walaupun seperti itu, ya mungkin kalau sekarang jamaah sekalian ya walaupun sekali lagi atas, jadi lutut itu bukanlah aurat, namun hendaknya tetap ditutup. Nah kalau zaman sekarang, seseorang masih dikatakan sah sholat dengan menggunakan celana pendek. Yang penting celana pendek tersebut, ini seandainya tidak ada pakaian lagi ya, kita membahas. Karena kalau seseorang memiliki pakaian yang lebih, maka hendaknya tampakkan nikmat Allah itu pada perilakunya, pada lahiriah dia. Jadi tunjukkan bahwasanya dia mendapatkan nikmat Allah. Ya, dia gunakan untuk ibadah sholat. Karena hakikatnya Allah memberikan dia rezeki. Pakaian itu adalah untuk dipergunakan di dalam sholatnya. Dan itu harus ditampakkan. Dan Allah senang ketika Allah memberikan dia rezeki, ya maka saat itu dia bisa menampakkan di dalam perilakunya. Seperti itu ya mas sekalian. Nah kalau sekarang bisa menggunakan celana pendek, namun celana pendek yang di bawah lutut ya mas sekalian, ya di bawah lutut. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah tahu juga Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga sudah melarang kita, ya sudah melarang kita, khususnya kaum laki-laki, sholat menggunakan satu kain, ya sholat menggunakan satu kain, namun ada sedikit dari kain tersebut tidak mengenai pundaknya. Berarti jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aurat bagi laki-laki tidak hanya cukup menutup pusar ke bawah sampai lutut, tidak. Tapi nggak boleh. Jadi intinya laki-laki tetap tidak boleh sholat telanjang dada. Itu hukum asalnya. Dan dia juga harus menutupi area apanya? Yaitu kedua pundaknya. Kedua pundaknya ditutup. Sehingga kedua pundak tertutup, dada tertutup, perut tertutup, kemudian kemaluan keduanya, dubur dan kubul tertutup, paha tertutup, dan usahakan sampai bawah lutut. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Itu adalah aurat pria, ya, aurat pria. Jadi intinya sekali lagi aurat kaum pria itu tidak hanya dubur dan kubulnya saja. Tidak hanya kemaluan dan juga bokongnya saja, tuburnya saja, tidak. Tapi jamaah sekalian, itu adalah seperti tadi kita sudah sebutkan, ya jamaah sekalian. Jadi harus menutupi atas ini. Walaupun di atas itu nggak nutupi, karena di kepala itu bukan bagian aurat, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wajib bagi kita menggunakan pakaian yang menutup auratnya dalam sholat dengan pakaian yang tidak ketat. Ingat, laki-laki walaupun laki-laki tidak boleh ketat, tidak boleh juga memakai pakaian yang yang tipis sehingga menerawang. Lihat, jadi kalau tipis menerawang itu tidak sah sholat kita, ya. Namun kalau sholatnya ketat jamaah sekalian, maka saat itu tetap sah, namun sholatnya makruh jamaah sekalian. Saya ulang ya, sholatnya makruh. Kalau sholatnya menerawang, pakainya lebar namun menerawang, terlihat ya auratnya, pahanya gitu ya, atau celana dalamnya terlihat gitu. Ini maka saat itu sholatnya tidak sah, walaupun tidak ketat. Nah ada seorang memakai pakaian menutup aurat, namun ternyata ketat, jadi membentuk ya lekukan pahanya, pantatnya gitu ya, makan pantatnya atau bokongnya laki-laki, maka saat itu sholatnya tetap sah namun makruh. Sangat tidak layak seseorang seperti itu. Makanya bagi saudara-saudaraku khususnya laki-laki, usahakan jangan memakai pakaian levis yang tipis ya, pakaian levis yang ketat gitu ya mas kalian untuk sholat kita. Jadi boleh levis sebenarnya bahan yang ya diperbolehkan saja, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu adalah apabila ketat, ya bentuknya orang bilang pakaian celana pensil gitu, jadi ketat gitu ya mas kalian, atasnya agak lebar, bawahnya itu tipis gitu ya. Jadi ketika pakai itu susahnya gitu ya, udah pakainya susah dipakai, sholatnya juga dikhawatirkan tidak sah. Namun ya pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, sholatnya tetap sah. Baik, selesai untuk aurat kaum kaum pria. Sekarang aurat kaum wanita bagaimana? Jadi yang harus ditutupi oleh kaum wanita di dalam sholat yang pertama jamaah sekalian adalah apabila wanita sholat di hadapan laki-laki yang tidak mahram, maka kewajibannya untuk menutupi seluruh tubuh. Sekali lagi, kewajibannya adalah untuk menutupi seluruh tubuh, ya kecuali wajah dan juga dua telapak tangan. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian yang kedua, apabila nampak sebagian dari aurat wanita,
harus ditutupi, namun nampak sebagian atau sedikit di hadapan laki-laki yang mahram. Sekali lagi, di hadapan laki-laki yang mahram, ya, dalam keadaan dia tidak menutupnya lagi jamaah sekalian, maka dia berdosa dan sholatnya batal. Sholatnya batal jamaah sekalian. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sholatnya tidak batal, namun dia berdosa. Maka ini adalah bentuk hati-hati kita, jangan sampai sholat kita batal gara-gara karena memang aurat itu harus ditutup jamaah sekalian. Ya, aurat itu masih harus ditutup. Jadi jangan sampai ya kita mati dalam keadaan selama ini membuka aurat di dalam sholat kita. Ya, khususnya kaum wanita diperhatikan. Jadi kalau dia sampai membuka aurat, maka dia sendiri berdosa, nih ulama sepakat. Kemudian sholatnya sah apa tidak, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, pendapat yang saya pilih adalah sholatnya batal tentunya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau dia sholat sendirian? Ya, di hadapan mahramnya dia, di hadapan suaminya dan di hadapan laki-laki mahramnya. Maka jamaah sekalian, diperbolehkan bagi dia membuka wajah dan dua telapak tangan dalam sholat. Ya, diperbolehkan bagi dia membuka wajahnya dan juga dua telapak tangannya di dalam sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun rambut bagi kaum wanita jamaah sekalian, itu adalah rambut bagi wanita yang sudah haid, yang sudah balik, ini adalah wajib ditutupi. Walaupun hadis yang berkenaan dengan tentang masalah Allah tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid kecuali dengan kerudung, hadisnya sebagian ulama menganggap lemah, namun amalan para ulama adalah merujuk pada hadis itu. Kandungannya jamaah sekalian itu kandungannya disepakati oleh para ulama jamaah sekalian. Harus ya memakai kerudung, rambutnya harus tertutup. Rambutnya harus tertutup jamaah sekalian ya, seperti itu. Dan perlu diingat kaum wanita, nah ketika rambut itu harus tertutup, maka hendaknya gunakanlah ya mukena, ya gunakanlah penutup seperti kerudung juga, penutup kepala yang ketika dipakai itu tidak menyebabkan rambutnya itu keluar. Mungkin ada sedikit rambut yang keluar nusuk-nusuk gitu jamaah sekalian ya. Maka hendaknya itu dihindari pakaian atau bahan yang bisa menyebabkan nampaknya rambut itu keluar. Khawatir kalau rambut itu keluar itu dalam jumlah banyak jamaah sekalian, maka ini bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi tidak boleh seorang perempuan sholat dalam keadaan sedikit dari tubuhnya yang harus ditutupi itu justru terbuka. Na'udzubillah. Jangan ya. Demikian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang perempuan ya, ketika dia sholat kemudian nampak sebagian kecil ya, sedikit dari rambutnya, dari anggota tubuhnya kelihatan gitu ya jamaah sekalian, maka sebagian ulama menganggap bahwasannya itu ada yang batal, ada yang tidak batal, ada yang sedikit. Nah namun kewajiban kita jamaah sekalian ya, sekali lagi kewajiban perempuan walaupun sedikit ya tetap ditutup lah, kecuali kalau dia udah terbiasa untuk menutup, tiba-tiba dia tidak sengaja ada sesuatu yang terbuka, misalnya rambutnya sedikit kelihatan. Ya, dia sudah mengatur bagaimana dan yang dia punya hanya itu saja. Ketika nampak sedikit saja, maka sebagian ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad itu menganggapnya sholatnya tidak batal alias sholatnya sah. Namun jamaah sekalian, kalau yang nampak itu banyak, jadi sengaja dia menampakkan yang banyak jamaah sekalian, contohnya ketika dia takbiratul ihram, Allah atau mengangkat kedua tangan, tiba-tiba ininya suruh kelihatan. Jadi lengannya itu terbuka semua. Maka dalam keadaan seperti itu jamaah sekalian, mayoritas ulama dari 4 mazhab dan selain mereka menganggap bahwasannya sholatnya harus diulangi. Sholatnya wajib diulangi, berarti menunjukkan batal sholatnya. Kemudian bagaimana dengan kedua telapak kaki kaum wanita? Apakah harus ditutupi? Jawabannya iya. Menurut mayoritas ulama, iya wajib ditutupi. Berdasarkan sabda Nabi, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud jamaah sekalian. Dari istri Nabi Ummu Salamah, beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Atusallil mar'atu fi dir'ain wa khimarin laisa 'alaiha izar?" Wahai Nabi, boleh enggak seorang perempuan salat
dengan menggunakan abaya, pakaian terusan mulai dari atas sampai bawah gitu ya. Menggunakan abaya, terusan dan juga khimar. Jadi 2 pakaian saja. Jadi khimarnya kerudung yang menutupi kepala, adapun tubuh selain kepala itu ditutupi dengan dir'. Dir' itu bahasa kita mungkin adalah abaya gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaihi." Jadi Nabi bersabda, "Iya nggak apa-apa dengan syarat ya, abayanya tersebut itu luas, longgar sampai menutupi kedua telapak kakinya. Menutupi atasnya telapak kakinya." Ya. Jadi itu harus dilakukan jamaah sekalian. Jadi zuhur qadamaihi itu maksudnya adalah atasnya telapak kakinya itu harus tertutup. Ya, maka saat itu salatnya sah. Ya, kata Imam Syafi'i, kullul mar'ati wa kullul mar'ati auratun, yakni fi shalah illa wajhaha wa kaffaiha wa dhahra qadamaiha. Seluruh jamaah sekalian perhatikan, seluruh bagian dari tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajahnya. Ini maksudnya dalam salat ya. Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat di dalam salat nih ya, kecuali wajah, kedua telapak tangan dan juga atasnya dari telapak kakinya. Menurut Imam Syafi'i ini adalah diperbolehkan ya mas sekali. Namun pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, tutuplah ya kedua telapak kaki atasnya dan juga bawahnya, baik dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi sujud atau duduk, jangan sampai kelihatan. Ya, jangan sampai kelihatan jamaah sekalian. Karena ini untuk menghindari perselisihan di kalangan para ulama, karena ada yang menganggap telapak kaki harus tertutup semua, ya. Baik atasnya maupun bawahnya, baik dalam kondisi ngapain itu ya, maka tetap harus ditutup. Jadi demikian jamaah sekalian. Dan setelah kita mengetahui demikian jamaah sekalian, maka perlu diingat bahasannya seluruh bagian tubuh wanita, ini kesimpulannya adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ya, hanya wajah dan 2 telapak tangan saja yang boleh. 2 telapak tangan itu ya atas dan bawahnya tidak mengapa terbuka ini. Jadi tidak mengapa. Yang penting 2 telapak tangan itu sampai pergelangan, tidak boleh terlihat sininya. Khawatir jamaah sekalian. Jadi makanya supaya ketika takbir ini tidak melorot gitu sehingga menampakkan ini, mungkin bisa menggunakan pengait di jari tengahnya atau di jari yang lain sehingga ketika takbir ini tidak turun. Ini benar-benar untuk bisa menjaga tidak nampak auratnya. Begitu juga perlu diingat, berarti menunjukkan wajah boleh dibuka di dalam sholat. Nah, kalau memang tidak, ya jadi di dalam sholat itu harus dibuka. Maksudnya makruh untuk ditutup ya mas sekalian ya. Jadi perempuan yang bercadar ketika lagi sholat dan tidak di hadapan kaum pria, maka saat itu contohnya dia berada di tempat sholatnya sendiri, maka dia usahakan dibuka. Usahakan dibuka wajahnya. Nah, yang dibuka ini perlu diingat. Kita semua kaum wanita harus tahu batasan wajah yang boleh terbuka. Wajah secara horizontal adalah ini. Ya, mulai dari sini sampai sini. Sini sampai sini. Ini wajah. Adapun kuping ini awalnya kuping ini harus tertutup. Jadi sampai sini. Kemudian secara horizontal, ya secara horizontal. Secara vertikal tadi secara horizontal sih. Kemudian secara vertikal mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini rambutnya jangan sampai ada yang kelihatan. Sampai dengan sini, dagu. Bawahnya dagu ini bukan wajah yang harus ditutupi. Jadi selama ini kalau yang memakai mukena gitu ya, memakai mukena atau pakaian sholat atau kerudung, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, hendaknya bawah dagu, tahta dzaqan atau asfalu dzaqan kata ulama, itu harus ditutup. Adapun dagu itu adalah bagian dari wajah, adapun bawah dagu sini, ya maka saat itu adalah bukan wajah yang harus ditutup. Kenapa disebut wajah jemaah sekalian? Wajah dalam bahasa Arab karena adalah yang disebut wajah adalah yang nampak ketika muwajahah, ketika berhadapan. Saat kita berhadapan dengan seseorang, maka saat itu yang nampak adalah bagian depannya saja. Adapun asfalul dzaqan yang bawah dari dagu ini tidak nampak. Ya berarti harus ditutupi. Seperti itu jamaah sekalian. Mohon diingat ketika lagi sholat. Ya, ingat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini ada penjelasan tentang perempuan juga. Adapun perempuan, kalau dia termasuk budak, bukan orang merdeka, maka hukumnya dia seperti perempuan merdeka. Sekali lagi, dia hukumnya seperti perempuan merdeka. Dia harus menutupi aurat-auratnya, kecuali atau hanya saja diperbolehkan bagi seorang perempuan budak untuk sholat dalam keadaan rambutnya terbuka. Saya ulang, perempuan yang budak, perempuan budak ya, itu boleh ya rambutnya terbuka saat sholat. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, kecuali Hasan dan Atta. Jadi untuk masalah aurat selain rambut, itu semua ulama sepakat. Namun adapun rambut untuk seorang budak maka tidak wajib. Sekali lagi, maka tidak wajib menutup rambutnya. Sama seperti anak kecil yang belum balik. Anak perempuan yang belum balik ketika dia sholat, maka contohnya anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD belum balik itu, dia sholat tidak wajib untuk menutup rambutnya. Namun tentu saja walaupun tidak wajib, kita sebagai orang tua tetap harus menyuruh anak kita membiasakan untuk hal-hal yang wajib. Supaya dia sudah terbiasa nanti ketika waktunya dia sudah melepas masa kecilnya dengan adanya dia mencapai usia balik, dia sudah terbiasa melakukan kewajiban. Nah, berbahagialah orang tua yang sudah membiasakan anaknya melaksanakan ketaatan saat dia belum balik dan akhirnya ketika balik dia sudah terbiasa. Inilah hakikatnya orang tua yang bisa melaksanakan kewajiban. Berarti dia ketika ditanya di hadapan Allah, dia bisa menjawab insya Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ, ada kewajiban yang lain yang tetap harus disampaikan. Kemudian jemaah sekalian, tentang masalah menutup aurat ini adalah perkara yang memang menarik. Kalau ada orang lagi sholat, pas lagi sebelum memulai sholat dan lagi awal-awal sholat tetap tertutup auratnya. Namun pas lagi bergerak tiba-tiba tanpa sengaja jemaah sekalian ternyata auratnya auratnya itu terlihat. Auratnya itu terbuka. Ya. Apakah pertanyaannya sholatnya saat itu batal? Ya, kalau pendapat mayoritas ulama jemaah sekalian, seseorang yang terbuka auratnya sedikit saja dalam sholat walaupun tanpa sengaja, sekali lagi walaupun tidak sengaja, maka sholatnya batal apabila dia tidak segera menutupnya saat itu juga. Jadi dia tenang aja, santai, nggak ditutup, berarti sholatnya batal. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Contohnya adalah Contohnya ketika dia lagi takbir, ngangkat, dia tidak nutup gitu. Dia tidak nutup, ya dan sebagainya, maka saat itu sholatnya batal. Jadi tentang masalah, sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah berpakaian ini adalah masalah yang penting. Ya, masalah yang penting. Jadi khususnya bagi perempuan. Khususnya bagi perempuan yang memang ada aturannya, semua itu adalah dalam rangka untuk kebaikan mereka. Dan setelah kaum wanita memenuhi syarat ketika sholat, menutup aurat dan menutupi syarat-syaratnya, ya, menutup aurat, maka perlu diingat, Anda juga wajib menutup aurat ketika di luar sholat. Jadi jadikanlah sholat Anda ini adalah sebagai wujud ketaatan Anda di luar sholat pula. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sedangkan membuka aurat di luar sholat itu adalah termasuk perbuatan mungkar, ya, dan bisa masuk dalam perbuatan fahisyah karena itu menjurus pada perzinahan. Ya, makanya diantara cara Islam untuk bisa menghindari perzinahan adalah Islam melarang perempuan untuk membuka aurat. Kemudian jemaah sekalian, ya, bagaimana hukumnya orang yang nggak mampu menutup aurat saat sholat? Jadi jemaah sekalian, ya jawabannya adalah sholat tidak gugur dari dia. Jadi sholat tetap tidak gugur dari orang yang tidak punya pakaian untuk menutup aurat berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, tetap wajib sholat dan sholat sesuai dengan baju yang dia miliki. Punyanya celana pendek doang gitu ya. Ya sudah, sholat nggak apa-apa, celana pendek aja. Yang penting dia menutupi menutupi kemaluan dan juga pantatnya. Walaupun saat itu di bawah pusernya kelihatan, pahanya setengah kelihatan, nggak apa-apa. Ya, karena pakaian yang lain itu adalah mungkin terbakar atau musibah, naudzubillah, la qadarullahu alaina wa ala
jami'i sya'bil Indonesi. Ya, semoga Allah menghindarkan dan tidak mentakdirkan musibah ya mengenai kita sebagai umat Islam dan juga bangsa Indonesia ini. Ya, adapun bagaimana tata cara sholatnya jamaah sekalian? Kalau misalnya ini sholat dalam keadaan tidak punya pakaian sama sekali, telanjang gitu ya. Telanjang, dia tetap harus sholat. Ya, misalnya lagi berenang di kali, dia sengaja telanjang. Tiba-tiba ya pakaiannya diambil. Pas lagi pulang rumahnya kebakaran misalnya, udah nggak ada pakaian lagi. Terus datang waktu sholat, dia tetap harus sholat. Pertanyaannya sekarang bagaimana tata cara dia sholat dalam keadaan tidak memakai pakaian itu? Ya, mayoritas ulama berpendapat jamaah sekalian, ya, tentang masalah hal ini. Kalau dia tidak memiliki pakaian, melainkan pakaian yang najis, atau memakai pakaian sutra bagi laki-laki, maka dia tetap harus memakai pakaian najis dan pakaian sutra itu. Nggak boleh beralasan, itu pakaiannya najis, saya nggak pakai. Akhirnya sholat telanjang. Bajunya itu sutra, kan haram bagi laki-laki, saya nggak mau melakukan sesuatu yang haram. Akhirnya sholat telanjang, ini tidak boleh. Tetap dia harus kenakan tuh baju tersebut walaupun haram dikenakan oleh laki-laki. Karena ketika itu haram bagi dia yang memiliki pakaian lebih. Adapun ketika dia dalam kondisi darurat, maka saat itu dia tidak berdosa dan sholatnya sah saat itu. Walaupun sholat dengan memakai pakaian yang najis, atau sholat dengan menggunakan baju yang haram, sutra misalnya, dan lain-lain. Termasuk juga bisa disamakan dengan bahan yang lain ya jamaah sekalian, bahan yang najis dan juga bahan yang haram. Seperti memakai baju kulit buaya, baju kulit harimau, itu silahkan, nggak masalah. Nah, adapun tata cara sholatnya menurut mazhab Hanafi dan juga Hambali, dia ya diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk silakan, atau dalam keadaan berdiri silakan. Duduk contohnya untuk bisa menutupi aurat bokong dan juga kemaluan, monggo silakan, dan lain-lain. Seperti itu jamaah sekalian. Dan perlu diingat, kita yang memiliki pakaian berlebih, hendaknya kita bertazayyun. Ya, kalau kita sudah memiliki pakaian lebih sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah memberikan kita pakaian, jangan kita pakai ketika di kantor saja bagus gitu ya. Tapi ketika menghadap Allah, na'udzubillah, dalam keadaan buruk. Ingat jemaah sekalian, Allah sudah berfirman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian, ya, kenakanlah pakaian kalian yang indah ketika setiap kali menuju masjid. Dan juga Ibnu Umar meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbaihi, fa innallaha ahaqqu man tazayyana lahu." Apabila salah satu dari kalian sholat, maka hendaklah dia memakai 2 helai pakaian, atas dan bawah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita berhias baginya. Kalau kita harus berhias saat menghadap presiden, pemimpin, penguasa, ya memang itu nggak apa-apa. Wajib kita hormati. Namun Allah juga lebih berhak. Perlu diingat, Allah lebih berhak kita berhias untuknya. Ya, saat kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, yang berikutnya adalah berkenaan dengan masalah syarat sholat yang kelima, yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Itu menghadap ke kiblat apabila mampu. Jadi sekali lagi, apabila mampu ini memang adalah ya syarat. Kalau memang mampu, maka ini adalah kesepakatan ulama, dia wajib menghadap kiblat. Karena tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh-sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu ke atas langit dalam rangka untuk menunggu turunnya wahyu, ya, turunnya wahyu yang menyuruh umat Islam sholat lagi menghadap kiblat Ka'bah. Saya tahu kok wajahmu bolak-balik ke langit wahai Muhammad untuk bisa menanti datangnya wahyu yang memerintahkan umat Islam untuk sholat menghadap kiblat Ka'bah. Karena memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, jemaah sekalian, itu saat itu umat Islam diperintahkan untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 16 sampai dengan 17 bulan. Ya bukan tahun ya. Ya.
Di masa itu jamaah sekalian Nabi sering bolak-balik, ya Allah. Sebenarnya Nabi senang itu untuk menghadap kiblat Baitullah. Nabi tahu. Namun jamaah sekalian ada maslahat yang Allah Subhanahu wa taala tahu yang harus dilakukan oleh umat Islam di awal-awal Islam, khususnya di awal hijrah. Sebab di awal hijrah umat Islam itu masih dalam kondisi lemah awal-awalnya. Maka dan saat itu komunitas Yahudi mereka sholat itu juga sholat, mereka juga ada sholat ya mas sekalian. Orang-orang Bani Israel Yahudi, ada 3 suku Yahudi di sana, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah, mereka sholat juga, sholatnya menghadap kiblat Baitul Maqdis. Ya memang Allah dengan hikmahnya menghendaki umat Islam ya sama dululah dengan mereka untuk bisa membaur, karena walaupun beda agama aja mas sekalian, mereka kalau melihat umat Islam sama dengan mereka, mereka tidak terlalu bermusuhi kita. Ya, ini adalah memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam dulu ya, di awal hijrah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu jamaah sekalian Nabi bolak-balik ke atas. Makanya Allah bilang, Allah tahu, kami tahu bolak-baliknya wajahmu menghadap ke arah langit. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu. Jadi kami benar-benar akan menghadapkan wajahmu pada kiblat yang kamu ridhoi. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke hadapan Masjidil Haram. Nah, ini perintah jemaah sekalian. Perintah akhirnya walaupun awalnya diperintah untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis, kemudian perintah tersebut mansuh, tidak berlaku lagi. Ya setelah 16 atau 17 bulan. Setelah itu diperintahkan fawalli wajhaka. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu firman Allah jemaah sekalian. Adapun hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar, suatu ketika di Kuba, orang-orang di Kuba salat subuh. Ya, salat subuh masih menghadap kiblat Baitul Maqdis ya Mas sekalian. Tiba-tiba ada yang datang. Jadi manusia sedang di Masjid Kuba. Bukan di Masjid Kuba, maaf ya, di kawasan Kuba. Mereka sedang melaksanakan salat subuh, lagi salat subuh, tiba-tiba ada yang datang dan ngomong pada mereka. Laki-laki yang datang itu berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi lailata Qur'anun qad umira ayyastaqbilal qiblata fastaqbiluha. Teman-teman yang lagi sholat, bahasa kita sekarang itu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam diturunkan ayat Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an. Dan beliau diperintahkan dalam wahyu tersebut untuk menghadap kiblat Ka'bah. Maka sekarang kalian hadaplah kiblat Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ilal Ka'bah. Nah, orang-orang yang di kawasan Kuba itu awalnya wajah mereka ke hadapan mana? Mereka saat itu di Madinah, Kuba kawasan Madinah. Saat itu mereka awalnya itu menghadap ke arah utara. Karena Madinah ke arah Syam itu adalah Baitul Maqdis ke arah utara. Nah, kemudian akhirnya mereka berputar 180 derajat menghadap kiblat Ka'bah. Seperti itu ya Mas kalian ya. Nah, dalam sholat itu mereka tidak membatalkannya. Dan ini juga berlaku bagi kita apabila kita yakin suatu arah itu adalah arah kiblat dalam sholat. Pas lagi sholat kita diomongin, sholatnya tuh salah tuh hadapannya. Harusnya menghadap kiblat sono gitu misalnya. Ya sudah, pas lagi sholat itu ya sudah, sesuaikan dengan perintah dari orang yang memberitahu itu. Ya saat itu kita langsung sholat berbalik arah saja. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali dalil yang memerintahkan kita untuk sholat menghadap kiblat. Baik, tata cara menghadap kiblat itu ada 2 jemaah sekalian. Atau menghadap kiblat itu ada 2 macam. Ada orang yang menghadap kiblat langsung melihat wujudnya Ka'bah, ada yang tidak. Kalau orang yang langsung melihat wujudnya Ka'bah, maka kewajibannya adalah menghadap wujudnya Ka'bah dengan badan dan wajah dia. Tidak cukup bagi dia untuk menghadap salah satu bagian dari Masjidil Haram saja, tidak. Contohnya menghadap tiang Masjidil Haram. Ya. Selain Ka'bah ini nggak boleh. Boleh dia menghadap tengahnya Ka'bah atau mungkin agak miring dikit sehingga dia menghadap salah satu pojoknya Ka'bah. Yang penting masih Ka'bah, nggak apa-apa ya Mas sekali. Tapi kalau hanya salah satu bagian dari Masjidil Haram, bukan Ka'bah jemaah sekalian, maka saat itu tidak sah. Ya sekali lagi tidak sah. Contohnya menghadap
tiang Ka'bah atau menghadap menghadap mana tuh? Makam Ibrahim, ya tidak sah. Ya seperti itu ya Mas kalian. Jadi kewajibannya adalah harus melihat wujudnya. Begitu juga orang yang berada di hotel yang dia langsung bisa melihat Ka'bah dari atas hotelnya yang tinggi itu, maka kewajibannya adalah harus melihatnya, maksudnya harus menghadap pas dengan Ka'bah itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melihat Ka'bah, gimana jemaah sekalian? Ya kayak kita yang jauh di tanah air atau di Mekah namun ternyata dia memang nggak melihat wujudnya Ka'bah. Maka kewajibannya adalah menghadap arahnya saja, bukan wujudnya. Karena menghadap arahnya adalah memang sudah sesuai dengan kemampuan kita. Adapun menghadap wujudnya Ka'bah adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bukan nggak mungkin, mungkin, namun sulit bagi kita. Ya, itulah kemampuan kita yang paling utama gitu ya. Dan tidak dituntut bagi kita untuk ngepasin gitu jamaah sekalian. Ya, makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda dalam suatu hadis, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Ya, janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakangi kiblat saat buang air kecil dan buang air besar. Tetapi hadaplah kawasan timur dan barat. Hadaplah kawasan timur atau kawasan barat. Karena ketika umat Islam berada di Madinah, Madinah itu berada di utara kota Mekah. Mekah itu di selatannya Madinah. Jadi kalau umat Islam menghadap Ka'bah, jadi kalau lagi buang air itu menghadap Ka'bah atau membelangi Ka'bah, ini adalah diharamkan. Namun kalau dia menghadap ke arah timur atau barat, maka saat itu ya saat buang hajat ya maksudnya. Maka saat itu ya mas kalian dia tidak berdosa. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya setiap antara timur dan barat itu dianggap kiblat bagi penduduk Madinah. Ada suatu riwayat ya mas kalian, suatu riwayat hadis itu berkata bahwasannya ma bainal maghribi wal ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Jadi kawasan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi orang nggak harus pas kiblat. Contohnya kiblatnya pas di sana aja mas kalian. Ya, pasnya di sana. Jadi kalau di Madinah itu ya mas kalian. Kalau di Madinah itu di utara, sedangkan Ka'bah di selatannya. Kalau seorang yang pas itu adalah apabila menghadapkan wajahnya ke arah selatan Ka'bah. Namun Nabi memberikan keringanan. Jadi kawasan antara timur dan barat ya mas sekalian, itu adalah kiblat. Kita katakanlah seandainya arah pas itu kiblat ke sana. Orang mencong-mencong dikit ya, belok-belok sedikit, menyimpang dikit, atau begini jamaah sekalian, ini adalah boleh, nggak masalah, sah juga. Ya sah juga jamaah sekalian. Yang penting ini misalnya di kawasan. Jadi ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Jarak antara timur dan barat itu adalah kiblat. Pokoknya jarak inilah jamaah sekalian. Ya, sebatas kalau misalnya busur itu, ya dalam busur itu adalah 90. Ya 90 ya maaf, kok 90, 180 ya maaf. Jadi namanya 180 ya derajat itu silakan seorang boleh menghadap mana aja. Tentu saja semakin dia tepat semakin bagus. Namun kalau tidak tepat ya maka saat itu tidak mengapa. Ini khusus bagi suatu mushola atau masjid yang sudah zaman sekarang kita bisa tahu wujud Ka'bah itu pasnya itu kemana aja mas sekalian. Nah ternyata pas lagi membangun masjid atau mushola, ternyata arahnya itu masih kurang tepat, tapi beda beberapa derajat saja. Maka saat itu jamaah sekalian setelah ditemukan kurang tepatnya tersebut, maka silakan bermusyawarah, ya berunding dengan warga masyarakat setempat, masyarakat muslim setempat. Seandainya ya pengurus DKM menganggap ya tidak perlu ngepasin banget gitu ya. Tidak perlu menyesuaikan sekali, mengapasi sekali gitu ya dengan wujud Ka'bah. Karena kita sudah menjadikan masjid begini gitu ya, ya sudah nggak masalah. Ya kalau memang keputusan begitu tidak mengapa, boleh sah sholat kita aja mas sekalian. Dan saat itu kita tidak usah memaksakan kita yang miring sendiri, ya gitu ya. Tidak begitu ya mas sekalian. Kita miring sendiri tidak demikian. Kecuali nanti kalau kita sholat sunnah ingin miring sendiri silakan.
Jadi karena Nabi memberikan kemudahan seandainya sono kiblat ya mas sekalian bagian selatan kalau di Madinah, maka jarak antara timur dan barat ini adalah kiblat. Seseorang tidak harus ngepas tapi boleh ke sini atau ke sini. Jadi misalnya sono kiblat boleh ke sini, beda dikit atau ke sini. Yang penting dia jangan sampai terlalu lebar. Contohnya kiblat sana, dia madhabnya ke sana, Pak, jemaah sekalian. Atau ke sini, berarti saat itu tidak sah sholatnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa hal di mana seseorang tidak wajib lagi menghadap kiblat. Yaitu bagi yang tidak mampu menghadap kiblat karena sakit, nggak ada yang bisa menghadapkan dia ke arah kiblat, maka saat itu dia ma'dzur. Kemudian ada orang yang tidak tahu arah kiblat. Dia bersungguh-sungguh untuk bisa mencari, dia mungkin sekarang dengan alat atau bertanya. Tiba-tiba dia sholat ya mas kalian. Nah setelah sholat baru tahu bahwasannya sholatnya itu salah arah kiblatnya. Jadi kalau dia diberitahu saat dia sholat ya dia wajib berputar saja, tidak boleh dia membatalkan sholat. Wajib berputar saat sholat itu. Namun kalau sudah selesai sholat bagaimana ya mas kalian? Ya, kalau sudah selesai sholat maka saat itu sholatnya sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Sekali ulang ya, tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Karena berdasarkan riwayat ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah. Beliau bercerita, kami pernah melakukan safar bersama dengan Nabi SAW di suatu malam yang gelap gulita. Gelap banget. Kita tidak tahu di mana arah kiblat. Ya. Saat itu juga tidak ada, namanya gelap gulita, mungkin mendung, tidak ada bintang gitu ya, tidak ada bintang. Karena kalau ada bintang masih memungkinkan seorang tahu arah kiblat. Lalu masing-masing dari kami sholat sesuai dengan arah yang dia yakini benar. Kemudian besok paginya kami mengabarkan kepada Nabi begitu, karena di kemah masing-masing sahabat Nabi sholatnya arahnya beda-beda. Diomongin ke Nabi, akhirnya turunlah firman Allah, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Artinya inilah ayat ini diperuntukkan bagi seseorang yang sudah bersungguh-sungguh kemudian baru tahu setelah selesai sholat bahwasannya arah kiblatnya salah. Makanya Nabi dari ayat ini menunjukkan alhamdulillah. Ya sholatnya orang tersebut sah, tidak batal jamaah sekalian. Jadi dengan syarat dia harus bersungguh-sungguh dulu, harus ada usaha. Kemudian ketika dalam peperangan, ini juga tidak memungkinkan. Peperangan yang sudah berkecamuk tidak memungkinkan orang pas menghadap kiblat. Begitu juga dalam sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sholat sunnah, khususnya sholat sunnah yang di atas kendaraan saat safar. Jadi perhatikan, sholat sunnah di atas kendaraan saat safar itu boleh menghadap mana saja. Ingat, sholat sunnah di atas kendaraan saat safar ada 3. Adapun sholat wajib tidak boleh harus menghadap kiblat dan tidak boleh di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab jemaah sekalian. Kita cukupkan. Barangkali di antara jemaah ada yang bertanya, silakan. Nah Ustaz, syukron jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil faedahnya dari kajian pada hari ini. Baik, saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab Ustaz. Dan bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar kajian fikih anak soleh atau fasih ini, kajian rutin kita yang insya Allah antum dapat kirim melalui WhatsApp di nomor 0811 8033 389. Baik Ustaz, akan saya bacakan di pertanyaan pertama Ustaz. Dari hamba Allah Ustaz. Bismillah, bagaimana hukum seorang anak usia 10 tahun sholat menegakkan celana yang ternyata bolong bagian auratnya Ustaz? Syukran. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pelajari tadi bahwasannya bolong bagian auratnya tentu saja tidak sah sholatnya. Ya, tentu saja tidak sah sholatnya. Maka kewajiban orang tua untuk memberitahu. Seandainya dia memakai baju yang bolong atau celana yang bolong kemudian menampakkan auratnya, kewajiban dia harus menutupnya.
celananya bolong misalnya, harus ditutupi entah dengan plester atau dijahit atau dia menggunakan sarung lagi. Tapi kalau dia tetap menggunakan itu maka sholatnya tidak sah jemaah sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena itu adalah bagian dari aurat. Seperti sabda Nabi tadi, ma bainas surrati war rukbati auratun. Jadi kawasan atau area tubuh bagian antara pusar dan juga lutut itu adalah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana sebaiknya posisi toilet di kamar mandi yang ternyata menghadap atau membelakangi kiblat? Apakah perlu kami renovasi toilet tersebut Ustaz? Syukron. Ya, tentang ini jamaah sekalian. Ya, toilet atau WC yang kalau kita buang air besar di situ atau buang air kecil di situ menghadap ke arah kiblat, dan itu di dalam ruangan tentunya, maka para ulama berbeda pendapat. Yang para ulama sepakat itu apabila kita di luar ruangan, contohnya di outdoor, di lapangan gitu ya, kita diharamkan untuk buang air besar dan kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun di dalam ruangan, dalam mazhab Asy-Syafi'i itu memperbolehkan seseorang di dalam ruangan sholat buang air besar atau buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Nah, dalam keadaan demikian, ada mazhab yang lain menganggap bahwasannya larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air besar dan kecil itu berlaku di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kalau Bapak dan Ibu yang bertanya tentang hal ini mampu untuk bisa mendapatkan keutamaan, karena yang lebih utama walaupun mazhab Asy-Syafi'i membolehkan di dalam ruangan, karena menurut mazhab Asy-Syafi'i yang penting sudah ada yang menghalangi antara orang yang buang air besar atau kecil, orang yang buang hajat dengan Ka'bah. Itu kalau sudah dihalangi dengan tembok, maka saat itu sudah cukup. Tidak mengapa seseorang menghadap ke arah kiblat. Dan itu ada riwayat dari Ibnu Umar demikian. Ya, dalam riwayat Imam Abu Daud, seandainya antara kamu dengan kiblat sudah ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak mengapa menghadap ke arah kiblat. Namun pendapat yang lain tentu saja adalah menganggap umum. Kalau memang mau dan mampu, tidak keberatan, ada kemampuan untuk bisa merenovasi dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat, maka itu jauh lebih baik. Lakukanlah jemaah sekalian dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadi ibadah. Sehingga kita bisa keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Makanya ada suatu kaidah, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Artinya kalau seseorang buang air besar dan kecil di dalam ruangan, dia tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, dia tidak menghadap ke arah kiblat. Semua ulama bilang bagus. Tapi kalau di dalam ruangan buang air besar dan kecil menghadap kiblat, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Nah, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak bagus karena tetap dilarang walaupun di dalam ruangan. Inilah yang harus kita hindari. Sudah, sikap kita sebagai orang awam, lakukan saja kalau memang mampu. Namun kalau tidak mampu, ya tidak mengapa, karena ada pendapat yang memperbolehkan. Itulah jamaah sekalian, walaupun hadis yang menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi itu adalah rahmat, adalah hadis yang lemah, namun kandungan itu terdapat kebenaran yang dipercayai, yang diakui isinya oleh para ulama. Artinya di sini ternyata ada kebaikan, ada kemudahan bagi kita. Jadi karena ketika kita sulit untuk menetapi mazhab yang satu, namun ternyata di sana juga ada mazhab ulama yang lain yang ternyata lebih memperbolehkan, dan itu sesuai dengan kondisi kita, sehingga hidup kita bisa lebih ringan. Jadi seperti itu ya mas kalian ya. Jadi diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya.
Bolehkah sholat menggunakan kaos tanpa lengan, Ustaz? Syukron. Bolehkah sholat menggunakan kaos tanpa lengan? Itu kaos apa? Kayak kaos basket gitu kali ya. Bagi laki-laki tentunya. Ini pasti pertanyaan bagi laki-laki. Seperti kaos basket. Kaos ya mengenai kedua pundaknya. Namun tidak ada lengannya. Jawabannya kalau dikatakan sah ya sah. Cuma bagi seorang pria yang sudah diberi nikmat oleh Allah, diberikan pakaian yang baik, maka persiapkanlah untuk menggunakan pakaian tersebut. Kalau alasan Anda untuk olahraga lupa bawa pakaian itu, maka kita katakan ya ibadah Anda sah, sholat Anda sah, dan insya Allah tetap sempurna. Namun untuk berikutnya, maka hendaknya dapatkanlah sesuatu yang lebih utama. Ya walaupun Anda saat itu sholat ya lagi melakukan olahraga, itu bagus. Melakukan olahraga, datang waktu sholat, ya ganti dulu bajunya. Walaupun baju itu tidak najis, karena keringat itu tidak najis. Walaupun baju tidak najis dan tetap sah, namun kita ganti baju yang lebih layak. Kita mau menghadap Allah nih, ya. Saat menghadap presiden saja kita nggak berani kita. Kamu dipanggil, kita lagi main basket gitu. Dipanggil Pak Presiden, mesti kita ganti baju. Nah Allah lebih berhak untuk kita ganti baju daripada presiden. Seperti itu ya mas sekalian. Karena selama ini yang memberikan kita rezeki Allah kok. Bukan presiden. Yang memberikan kita akal sehat, kekuatan, banyak relasi, memberikan ilham para relasi teman-teman, kolega kita, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita, mendatangkan sebab adanya rezeki bagi kita, ya semua itu adalah Allah. Kenapa kita lebih rapi ketika menghadap manusia daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Seperti perkataan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tadi berkenaan dengan masalah aurat gitu ya. Fallahu ahaqqu man tatazayyanu bihi. Allah lebih berhak lebih berhak untuk kamu berhias menghadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik Ustaz, syukran atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik Ustaz, demikian tadi itu adalah pertanyaan terakhir pada kajian hari ini. Kami informasikan untuk jamaah yang ingin mengikuti kajian fasi ini dapat Anda ikuti dalam akun YouTube kami di channel YouTube IHBS TV. Baik Ustaz, demikian silahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian ini. Silahkan Ustaz. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah membahas 2 syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Untuk menutup aurat, ingat ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita sudah mengetahui tentang pakaian laki-laki, bahwasanya laki-laki boleh membuka aurat, ya maksudnya boleh membuka aurat bagian-bagian yang memang harus boleh dibuka ketika di luar sholat, yaitu bagian pundak. Sedangkan pas lagi sholat harus tertutup. Adapun aurat paha tetap tidak boleh terlihat di dalam maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat itu auratnya apabila terlihat bagaimana? Itu untuk hati-hati tetap ditutup. Namun untuk di dalam sholat tetap tidak sah. Nah, kemudian kalau bagi wanita seluruh tubuhnya aurat, termasuk telapak tangan dan juga telapak kaki, itu adalah termasuk aurat. Kalau telapak tangan, jamaah sekalian, itu hendaknya dibuka. Jadi boleh dibuka jamaah sekalian. Adapun mau ditutup bagaimana? Boleh saja. Ya, misalnya ada orang sholat dalam keadaan menggunakan penutup penutup sarung tangan misalnya, maka tidak mengapa. Namun mayoritas ulama berkata bahwasanya dia dibuka. Ya, jadi wajah dan 2 telapak tangan dibuka. Adapun telapak kaki dibuka. Dan ingat, banyak sekali kaum wanita sekarang sholat itu dalam keadaan membuka bagian atau area tubuh bagian bawah dagu. Ini adalah bagian bukan wajah atau bukan bagian wajah yang harus ditutupi sebenarnya. Sebenarnya harus ditutup ya, apabila terbuka maka khawatir kita tidak sah. Ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah.
Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat sholat kita tidak diterima nanti. Kajian seperti ini adalah kajian yang mengoreksi amal ibadah kita, ya, mengoreksi amal ibadah kita agar kita ini tidak lalai jemaah sekalian. Nah, ketika ibu-ibu tahu selama ini sholatnya membuka area bawah dagu, maka saat itu tutupilah mulai dari sekarang. Yang lalu mudah-mudahan Allah terima walaupun salah gitu ya. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, untuk berikutnya ke depan harus ditutupi. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan faedahnya dan juga manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian yang di sini ya, dan yang di studio maupun yang menyaksikan tayangan YBS TV, Fasih YBS TV, khususnya anak-anak soleh dan soleha. Sekali lagi semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya. Dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.